Pernah kepikiran gak sih, apa rahasia di balik generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi? Jawabannya, ternyata ada pada cara mereka dididik. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas metode pengasuhan ala Rasulullah SAW. Ini semacam panduan super lengkap yang akan menuntun kita dalam perjalanan mendidik anak, dari sejak mereka dibuayan sampai nanti kita antar ke pelaminan. Yuk, kita mulai pembahasan ini dengan sebuah hadis yang bisa mengubah cara kita memandang pengasuhan. Ini bukan cuma kata-kata manis loh, ini adalah fondasi yang nunjukin betapa mulianya posisi orang tua, apalagi yang mendidik anak perempuan dengan sebaik-baiknya. Anggap saja hadis ini kompas moral kita, sebuah janji bahwa setiap tetes keringat dalam mendidik itu akan jadi pelindung kita dari api neraka. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bangun fondasinya dulu. Terus kita akan jelajahi setiap fasenya. Gimana caranya memperlakukan anak kayak raja, kapan kita harus mulai menanamkan disiplin, dan kapan saatnya kita ganti peran jadi sahabat mereka. Tentu saja kita akan tuntaskan sampai ke tanggung jawab terakhir orang tua dan warisan apa sih yang paling berharga untuk kita tinggalkan. Nah, sebelum kita loncat ke fase-fase usia, ada sesuatu yang jauh lebih fundamental. Anggap aja ini 3 tiang pancang yang harus kita tanam kuat-kuat sebelum mendirikan bangunan keluarga. Ini adalah 3 hak dasar anak yang menjadi kewajiban mutlak buat kita sebagai orang tua menurut ajaran Rasulullah. 3 pilar ini adalah pondasi seumur hidup. Yang pertama, nama yang baik. Ini bukan cuma buat panggilan, tapi ini adalah doa dan identitas yang akan membentuk citra diri mereka. Kedua, adab dan akhlak. Inilah kurikulum utama di sekolah pertama dan terpenting, yaitu keluarga. Dan yang ketiga, menikahkan mereka saat waktunya tiba. Ini bukan sekedar tradisi, tapi ini benteng untuk menjaga kesucian mereka di zaman yang ya kita tahu sendirilah ya, penuh godaan. Oke, sekarang kita masuk fase pertama yang mungkin kedengarannya agak radikal nih. Perlakukan anak Anda seperti seorang raja. Betul, 7 tahun pertama adalah masa kerajaan mereka. Apa artinya? Bukan berarti memanjakan secara berlebihan ya, tapi ini tentang membangun istana keamanan dan cinta lewat curahan kasih sayang yang tanpa batas. Periode ini tuh dikenal sebagai Golden Age atau usia emas, dan alasannya kuat banget. Di usia 0-5 tahun, otak mereka itu ibarat spons super yang menyerap segalanya. Kata-kata, emosi, keyakinan. Setiap interaksi, setiap pelukan, setiap doa yang mereka dengar, itu semua lagi membangun cetak biru, kecerdasan, emosi, dan spiritualitas yang bakal mereka bawa seumur hidup. Terus gimana? Cara praktisnya melayani sang raja ini? Gampang. Curahkan kasih sayang tanpa syarat, dan tolong, singkirkan hukuman fisik dari kamus pengasuhan Anda di fase ini. Kehadiran kita itu adalah singgasana keamanan bagi mereka. Bahkan hal simpel kayak ciuman dan pelukan itu adalah sunnah yang nilainya ibadah. Dan yang paling penting dari semuanya, jadilah teladan. Karena di usia ini, mata mereka jauh lebih tajam merekam perbuatan kita daripada telinga mereka mendengarkan nasihat. Konteks hadis ini, wah keren banget. Jadi, Rasulullah mengucapkan ini setelah beliau mencium cucu beliau. Ini sebagai jawaban buat orang yang menganggap nunjukin kasih sayang di depan umum itu sebuah kelemahan. Hadis ini menegaskan kalau cinta itu bukan cuma perasaan, tapi tindakan aktif. Ibarat investasi rahmat, di mana belas kasih yang kita kasih ke anak akan kembali ke kita sebagai rahmat dari Allah. Inilah inti dari fase raja. Oke, setelah masa kerajaan selesai, kita masuk ke fase yang baru. Peran kita pun bergeser. Dari yang tadinya pelayan penuh kasih, sekarang kita jadi seorang pelatih. Di rentang usia 7-14 tahun ini, cinta itu tetap nomor 1, tapi sekarang dibungkus dengan bingkai disiplin dan pengenalan akan tanggung jawab. Di fase ini, ada 2 patokan usia yang penting banget buat kita catat. Usia 7 tahun ini adalah momen untuk mulai memerintahkan sholat sebagai latihan. 3 tahun kemudian, di usia 10, pengenalan itu berubah jadi kewajiban yang ada konsekuensinya. Dan di usia ini juga, ada satu aturan penting lainnya. Pisahkan tempat tidur mereka. Ini dia landasan hadisnya, jelas banget. Coba perhatikan tahapannya. Di usia 7 tahun, itu sifatnya perintah dan ajakan. Baru di usia 10 tahun, ada konsekuensi. Eits, tapi tunggu dulu. Para ulama menjelaskan kalau pukulan di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, tidak di wajah, dan tujuannya murni untuk mendidik, bukan melukai. Jadi, ini soal membangun kesadaran akan kewajiban. Jadi, apa sih hikmah di baliknya? Ini bukan sekedar aturan kaku loh. Ini tuh semacam paket pendidikan komplit. Pertama, jelas, menanamkan kewajiban kepada Sang Pencipta. Kedua,
ini adalah bentuk pendidikan seks yang sangat dini dan elegan. Jadi sebelum mereka banyak bertanya, kita sudah ajarkan tentang batasan, privasi, dan cara menjaga fitrah kesucian mereka seiring naluri alami mereka mulai tumbuh. Sekarang kita tiba di fase yang bisa dibilang paling menantang, tapi juga paling krusial, fase sahabat. Di usia 14 tahun ke atas, saat mereka mulai sibuk mencari jati diri, peran kita harus berubah total. Topi instruktur harus kita lepas, dan kita harus pakai topi sebagai teman dan penasehat yang bisa mereka percaya. Coba dibayangin bedanya. Kalau di fase sebelumnya kita ibarat guru yang kasih aturan, nah sekarang kita adalah sahabat yang duduk bareng buat diskusi. Monolog perintah harus ganti jadi dialog dua arah. Pengawasan ketat berubah jadi pendampingan yang hangat. Intinya, ada pergeseran besar dari memberitahu menjadi mendengarkan. Terus, gimana caranya biar kita bisa jadi sahabat mereka? Mulailah dengan mengubah interogasi jadi obrolan santai. Ke poin siapa teman-temannya, karena merekalah dunia mereka saat ini. Dengarkan dan hargai pendapat mereka. Ya, meskipun kedengarannya aneh di telinga kita. Bantu mereka nemuin dan kembangin bakat mereka, lalu kasih mereka kepercayaan. Itulah kunci untuk membuka pintu kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita sudah berhasil jadi sahabat mereka, akan jauh lebih mudah buat kita untuk membimbing mereka ke gerbang kedewasaan berikutnya. Ini membawa kita pada kewajiban terakhir, puncak dari seluruh perjalanan pengasuhan kita, yaitu memfasilitasi pernikahan mereka. Mungkin banyak yang bertanya, loh kok Islam kayaknya mendorong banget buat menyegerakan pernikahan saat anak sudah balik? Bukannya lebih baik fokus ke karir dulu? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari itu. Ini menyangkut perlindungan bukan cuma buat anak kita, tapi juga untuk kesehatan moral masyarakat luas. Hadis ini menjawab dengan telak. Standar utama dalam memilih pasangan itu bukan CV yang keren atau saldo rekening yang tebal, tapi dua hal, agama dan akhlak. Rasulullah bahkan memberi peringatan keras. Kalau kita menolak calon yang baik hanya karena alasan duniawi, kita secara tidak langsung sedang membuka pintu bagi fitnah dan kerusakan sosial yang lebih besar. Dan ini teman-teman, ini adalah pengingat yang sangat serius tentang besarnya tanggung jawab ini. Beberapa riwayat bahkan menyebutkan kalau orang tua menunda pernikahan anaknya yang sudah siap tanpa alasan yang syar'i, lalu anak itu terjerumus dalam dosa, maka sang ayah ikut menanggung konsekuensinya. Ini menggarisbawahi betapa vitalnya peran kita sebagai orang tua dalam membantu mereka menyempurnakan separuh agama mereka. Setelah kita melewati semua fase ini, dari melayani raja sampai menjadi sahabat, sebetulnya apa sih tujuan akhirnya? Bukan cuma mencetak anak yang pintar secara akademik atau sukses secara materi. Goal utamanya adalah sebuah warisan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, akhlak yang mulia. Jadi, kalau kita rangkai lagi, seluruh metode kenabian ini, dari fase raja sampai ke pernikahan, sebenarnya bukanlah sekumpulan aturan kaku. Ini adalah sebuah proses untuk memahat manusia yang utuh. Pribadi yang imannya kokoh di hati. Akhlaknya jadi perhiasan dalam perilaku dan tangannya selalu ringan untuk memberi manfaat bagi sesama. Itulah warisan yang sesungguhnya. Dan sebagai penutup, sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Prinsip dari Rasulullah ini sifatnya abadi, tapi panggung kehidupan kita sudah banyak berubah. Di tengah gempuran era digital yang serba cepat ini, gimana caranya kita bisa mengadaptasi hikmah yang tak lekang oleh waktu ini untuk membentengi anak-anak kita? Gimana kita bisa menjadi raja, pelatih, sekaligus sahabat bagi mereka di dunia maya dan dunia nyata? Jawabannya tidak ada di buku manapun, jawabannya ada pada ijtihad dan doa kita masing-masing.